Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'tillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi. Alhamdulillah dinikmati tatimus solehat. Hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam tak lupa juga kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, hari ini masuk ke hadis 1150. Sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan kita pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz. Pertama kita hadirkan hati kita menerima pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Taki. Hari ini masuk ke hadis 1150. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih berada dalam dekapan Islam dan iman. Allah memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang bersama kita mengantarkan kita kepada ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu hadis-hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita berharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya maklumat, ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak memberikan manfaat pada diri kita, karena itu termasuk bagian yang tidak berguna untuk kehidupan kita. Kita rugi waktu, rugi tenaga untuk mendapatkan ilmu kemudian tidak memberikan kemanfaatan. Nauzubillahi min dzalik. Kita masuk pada pembahasan hadis 1150, masih tentang bagian keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa harta yang ditinggalkan bukan untuk warisan yang dibagi kepada para ahli warisnya, tetapi yang ditinggal adalah sedekah. Jadi harta-harta yang dimiliki oleh Nabi pada masa hidup beliau, dari harta ghanimah atau fai, yang itu adalah hak Nabi, yang dari itu merupakan sumber nafkah bagi keluarga Nabi. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, ternyata harta tersebut tidak dibagikan oleh wali pada waktu itu, oleh imam, pemimpin khalifah pada waktu itu, baik Abu Bakar, kemudian khalifah setelahnya yaitu Umar bin Khattab. Tapi mereka tetap mengelola sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kerabatnya, ahli baitnya, kemudian termasuk istri-istrinya yang ditinggal tetap mendapatkan nafkah dari harta tersebut. Barakallahu fikum, kita baca hadisnya ibu-ibu. Hadis Aisyah Ummul Mukminin anna Fatimah alaiha salam ibnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alat Abu Bakr as-Siddiq ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayaqsima laha mirathaha ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma afa Allahu alaihi faqala laha Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma tarakna sadaqatan فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعبس وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر فهما على ذلك إلى اليوم. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta bagian dari harta peninggalan ayahnya kepada Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar lalu menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, harta warisan yang aku tinggalkan tidak dapat diwariskan, tapi hanya merupakan sedekah. Fatimah putri Rasulullah SAW lalu marah dan mendiamkan Abu Bakar. Dia tidak lagi berbicara dengan Abu Bakar sampai dia wafat. Urwah berkata, Fatimah hidup selama 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dia selalu meminta bagian harta peninggalan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dari rampasan perang yang masih tersisa di daerah Khaybar, yaitu Padang dan di kota Madinah. Namun Abu Bakar tetap menolaknya supaya terbatas. Aku tidak berani mengubah sedikit pun apa yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, dan aku tetap melakukan seperti apa yang telah beliau lakukan. Sungguh, aku khawatir jika aku menyalahi perintahnya, aku akan condong kepada kesesatan. Adapun sedekah di Madinah, maka Umar tetap mempertahankannya dari Ali dan Abbas. Begitu juga di tanah Fadak. Dia berkata, keduanya adalah sedekah Rasulullah SAW yang harus ditunaikan hak-haknya, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan keduanya berjalan seperti itu sampai hari ini. Ya, barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya tentang masalah harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagian daripada warisan yang diwarisi oleh ahli waris beliau. Ini juga termasuk min khasa'istin Nabi, termasuk daripada kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang merupakan kekhususan bagi Nabi. Di antara misalnya wasawisol. Wasawisol itu dilakukan oleh Nabi, kemudian Nabi melarang sahabatnya untuk melakukan puasa wisol. Disunahkan untuk berbuka pada waktunya. Jangan sampai menunda berbuka puasa ya, sampai fajar, ataupun sambung lagi. Bisa masuk ranah wilayah keharaman. Tapi Nabi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam puasa wisol. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Allah lah yang memberikan aku makan dan minum.
Walaupun di sini maksudnya bukan makanan dan minuman secara fisik, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati munajat dan berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis ini disebutkan terjadi perselisihan antara Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pada waktu itu. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu pertama bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para sahabat. Personal mereka tidak maksum. Baru kalau para sahabat itu mereka berijma, bersepakat, maka ijma kesepakatan mereka itu maksum, terjaga dari kesalahan. Tapi personal daripada sahabiyat atau sahabah itu tidak dijamin, artinya benar. Ini harus kita pahami, apalagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Tidak ada namanya Ustadz Maksum. Kiai Maksum itu nggak ada. Yang ada adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perselisihan para sahabat ini terjadi bukan hanya Abu Bakar dan Fatimah, tetapi juga perselisihan yang sangat besar. Khususnya terjadi semenjak wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan kemudian lebih besar lagi ketika terbunuh Utsman bin Affan. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah, Hasan dan Muawiyah. Ya, kemudian Husain dengan khalifah pada waktu itu, sehingga Husain radhiyallahu an menjadi korban. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu bersikap dan berkomentar ibu-ibu terhadap peristiwa yang terjadi pada zaman sahabat, karena kita itu tidak level mereka. Mereka beristihad, yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Mereka melakukan hal itu ya karena niatnya yang benar, dan tentunya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Imam Malik pernah ditanya tentang perihal perselisihan yang terjadi pada era sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Imam Malik mengatakan dengan sangat diplomatis, menukil satu ayat firman Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang sudah berlalu. Bagi mereka amal mereka, bagi kalian amal kalian. Jangan ataupun wala tus'aluna, dan kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi fokus dengan amal kita mengikuti Rasulullah, kemudian mengikuti kebenaran yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena kita sebagai muslim ahlus sunnah wal jamaah memiliki prinsip menghormati ahlul bait, di antaranya Fatimah radhiyallahu an binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menghormati para sahabat, tidak mengafirkan mereka, berbeda dengan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini mengkultuskan ahlul bait tapi mengafirkan mayoritas para sahabat. Ya, jadi mereka memunculkan sesuatu yang kemudian kalau orang awam tidak teliti, itu menunjukkan bahwasanya ahlul bait dizalimi pada waktu itu. Termasuk dalam hal ini Abu Bakar tidak zalim. Abu Bakar hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola kekayaan beliau. Kemudian beliau juga mengerti, artinya hadis itu sampai kepada Abu Bakar. Makanya ini juga satu pelajaran juga ibu-ibu. Terkadang ada satu hadis yang sampai pada seorang sahabat, namun tidak sampai kepada sahabat yang lain. Jadi tidak ada sahabat yang kemudian menguasai seluruh hadis Rasul, tidak, apalagi hari ini. Tapi barakallahu fikum, kemudian dalam hadis ini tentang kekayaan beliau di Madinah, kan ada di Khaybar atau Fadak, di sini disebutkan fadafa'aha Umar ila Aliyin wa Abbas. Itu maksudnya diberikan kepada Ali dan Abbas. Tapi diterjemahkan di sini keliru, fadafa'aha Umar ila Ali wa Abbas. Di sini dipertahankan. Umar mempertahankannya dari Ali dan Abbas. Tapi kalau secara harfiah maknanya diberikan kepada Ali dan Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan Khaybar dan Fadak tetap dipegang oleh Umar, dikelola oleh Umar. Nah ini. Jadi terjemahannya coba ibu-ibu lihat. Adapun sedekahnya di Madinah, maka Umar tetap mempertahankannya dari Ali dan Abbas. Harusnya memberikan. Ya. Jadi harta Rasulullah yang di Madinah diberikan pada masa Umar kepada Ali dan Abbas yang merupakan keluarga Nabi.
Sedangkan kekayaan di Khaybar, luar Madinah, dan Fadak ya, itu tetap dipertahankan oleh Umar dan dikelola seperti Rasulullah mengelolanya pada waktu itu. Jadi direvisi terjemahannya Ibu. Jadi harta kekayaan yang merupakan sedekah yaitu bukan harta warisan. Yang ada di Madinah diserahkan oleh Umar kepada Ali dan Abbas. Sedangkan yang di Khaybar dan Fadak itu dipertahankan. Itu terjemahan yang benar. Ya, direvisi aja. Ya, karena dafa'a ilah itu memberi. Kalau dafa'an itu beda tipis pun beda makna bahasa Arab itu. Dafa'ahu fadafa'aha Umar ilah, ada ilahnya. Tapi kalau ilahnya diganti an itu maknanya beda lagi. Baik, para umat kita lanjutkan. Hadis 1151. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqtasim warasani dinara. Man tarq ba'da nafaqati nisa'i wa ma'unatu 'amili fahuwa shadaqah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warisanku tidaklah dibagi-bagi meskipun hanya 1 dinar. Apa yang aku tinggalkan selain berupa nafkah buat istri-istriku dan para pekerjaku, semuanya adalah sebagai sedekah." Iya. Ini Ibu, ini jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedekah. Jadi ini merupakan wasiat kepada orang-orang yang memimpin setelahnya bahwasanya harta Rasulullah ini tanah-tanah yang dirampas pada saat perang Khaybar dan termasuk Rasulullah dapat jatahnya dikelola dan dari situ dikeluarkan untuk nafkah istrinya, nafkah para istrinya. Jadi setelah meninggal tidak diwariskan, tapi ya itu sebagai sedekah setelah dikeluarkan untuk istri-istrinya, maka itu sedekah. Jadi tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris. Ya, jadi sesuai dengan apa yang dikelola oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pernah kita sampaikan tentang pembagian ghanimah dan fai, ya Ibu. Jadi harta itu dibagi menjadi 5 bagian. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk Rasulullah dan keluarganya, ahlul bait, kemudian diberikan ke Baitul Mal, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dalam perjalanannya. Kemudian sisa 4/5 dibagikan pada kaum mujahid. Jadi harta ghanimah atau fai itu tidak mesti uang atau kendaraan, terkadang tanah. Ya, tanah yang itu bisa dikelola. Ya, kebun dikelola, kebun kurma menghasilkan setiap tahun. Akhirnya menjadi lillah wa rasul, milik Allah dan Rasul, tapi dibagi. Ya, Rasulullah mengambil sebagian untuk menafkahi isi-isinya, kemudian diberikan ke Baitul Mal, dan ternyata ketika Rasulullah meninggal itu kebun yang dikelola oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi harta warisan yang dibagi kepada para istrinya, kemudian anak dan cucunya, tidak. Tetapi itu tetap dikelola oleh para khalifah sebagaimana pengelolaan Rasulullah. Pada zaman Umar yang diberikan oleh kaum kerabatnya adalah yang ada di Madinah. Diberikan kepada Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma. Diberikan kepada Ali dan Abbas. Abbas adalah paman Rasulullah. Kemudian kalau Ali adalah sepupu ya. Karena bapaknya adalah pamannya yaitu Abu Thalib, Ali adalah sepupu dan sekaligus adalah menantunya. Jadi hubungannya sangat dekat sekali dengan Ali. Selain menantu, beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini bagian yang berbeda antara Nabi dengan yang lain. Kalau kita, apa yang kita tinggal adalah al-warasah, yaitu warisan. Diwarisi oleh kaum kerabat, diwarisi oleh ahli waris, anak-anak dan ahli waris yang lain. Tapi barakallahu fikum. Dan terakhir tentunya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya melazimi apa yang menjadi perintah Nabi. Jangan sampai kemudian malah menjadi penyebar fitnah. Orang-orang Syiah ini menyebarkan fitnah sehingga Islam mereka itu betul-betul berbeda dengan Islam yang kita pahami. Kalau para sahabat itu sudah dicela, itu hadisnya tidak patut untuk didengar, padahal
Ilmu yang sampai kepada kita, yang kita amalkan sampai hari ini, bersumber dari para sahabat. Abu Hurairah, seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yang paling banyak di antara para sahabat yang lain, kemudian ditolak oleh mereka orang-orang Syiah. Kalau sudah ditolak berarti apa? Hadis-hadis dari Abu Hurairah tidak bisa kita amalkan. Makanya Syiah itu beda referensi, beda pemikiran. Ada beberapa poin yang sama, tapi banyak sekali yang beda. Banyak sekali yang beda, yang ini kemudian sulit rasanya bisa menjadi satu antara ahlu sunnah wal jamaah dengan mereka orang-orang Syiah. Ahlu sunnah wal jamaah menghormati para sahabat, sedangkan mereka orang Syiah menghina, merendahkan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barakallahu fikum, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis 1152. Ini hadis masalah siat panjang-panjang. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mengikat, menawan musuh atau melepaskannya. Jadi ini terkait dengan tawanan perang. Jadi tawanan perang itu diperlakukan seperti apa? Yaitu dikembalikan kepada kebijakan pemimpin. Itu bisa ditawan, diikat dan ditawan, atau dilepaskan, dibebaskan. Dibebaskan dengan sukarela atau dibebaskan dengan tebusan. Itu tergantung kebijakan para pemimpin pada waktu itu. Kita baca hadisnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin faja'at bi rajulin min Bani Hanifah yuqalu lahu Sumamah bin Usal warabatuhu bi sariyatin min siwaril masjid wa kharaja ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma 'indaka ya Sumamah faqala 'indi khairun ya Muhammad in taqtulni taqtul damin wa in tun'im ala syakirin wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta hatta kana al-ghadu summa qala lahu ma 'indaka ya Thumamah qala ma qultu lak in tun'im ala syakirin fatarakahu hatta kana ba'da al-ghadi faqala ma 'indaka ya Thumamah faqala 'indi ma qultu laka faqala atliku Thumamah fantalaqa ila najlin qaribin min al-masjid faghtasal thumma dakhala al-masjid faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Muhammad wallahi ma kana 'ala al-ardi wajhun abghada ilayya min wajhik faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya wallahi ma kana min dinin abghadu ilayya min dinik fasbaha dinuka ahabbad din ilayya wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik fasbaha baladuka ahabbal biladi ilayya wa ina khaylaka akhadatni wa ana uridu al-umrah famada tara fabasharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amaruhu an ya'tamira falamma qadima Makkah qala qa'il sabawta qala la walakin aslamtu ma'a Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala wallahi la ya'tikum min al-yamamah habbatu hintah hatta ya'dana fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW mengirim lalu mereka menangkap seseorang dari Bani Hanifah, Sumamah bin Usal, pemimpin penduduk Yamamah. Kemudian mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Lalu Rasulullah SAW menemuinya dan bersabda kepadanya, apa yang kamu miliki, hai Sumamah? Ia menjawab, wahai Muhammad, aku memiliki apa yang lebih baik. Jika engkau membunuh, maka engkau telah membunuh yang memiliki darah. Dan jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Namun jika engkau menginginkan harta, maka mintalah, niscaya engkau akan diberi apa saja yang engkau inginkan. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya. Hingga keesokan harinya beliau bertanya, apa yang engkau miliki, wahai Thumamah? Ia menjawab, seperti yang aku katakan, jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh
yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah, niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau. Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya hingga keesokan harinya. Beliau bertanya lagi, apa yang engkau miliki, wahai Sumamah? Ia menjawab, seperti yang aku katakan, jika engkau memberi, maka engkau memberi orang yang bersyukur. Jika engkau membunuh, maka engkau membunuh yang memiliki darah. Jika engkau menginginkan harta, maka mintalah, niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada sahabatnya, bawalah Sumamah, lalu mereka pun membawanya ke sebatang pohon kurma di samping masjid. Ia pun mandi dan masuk masjid kembali, kemudian berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang patut disembah melainkan hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Demi Allah, dahulu tidak ada wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang aku paling cintai daripada yang lain. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai di antara yang lain. Demi Allah, dahulu tidak ada wilayah yang paling aku benci selain tempatmu. Namun sekarang ia menjadi wilayah yang paling aku cintai di antara yang lain. Sesungguhnya utusanmu telah menangkapku dan aku hendak melaksanakan umroh. Bagaimana pendapatmu? Maka Rasulullah SAW memberinya kabar gembira dan memerintahkannya untuk melakukan umroh. Ketika ia sampai di Mekah, seseorang berkata kepadanya, apakah engkau telah murtad? Ia menjawab, tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad SAW. Demi Allah, tidakkah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah SAW? Ustadz Afwan, belum dibuka Ustadz suaranya. Baik, Ibu. Ya, jadi hadis yang cukup panjang mengisahkan seorang sahabat yang dahulunya kafir, yaitu Sumamah bin Usal, yang tertangkap sebagai tawanan. Yang ini menjadi pembahasan kita pada hadis ini, yaitu apakah tawanan itu ditahan atau dilepaskan, atau dilepaskan dengan tebusan. Itu kembali pada pemimpin pada waktu itu. Pemimpin pada waktu itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berhak memutuskan perkara terkait dengan para tawanan, apakah para tawanan itu ditahan, diikat, atau dilepaskan, ataukah dilepaskan dengan tebusan. Ini kisah Sumamah bin Usal. Yang mana ketika beliau ditawan, diikat di tiang masjid. Jadi tiang masjid, orang kafir masuk masjid. Ini para ulama, sebagian mereka membolehkan masuk masjid, termasuk Masjid Nabawi. Yang dilarang adalah Masjidil Haram. Tidak boleh masuk Masjidil Haram. Tapi masjid yang lain termasuk Masjid Nabawi boleh dengan satu tujuan. Nah, misalnya orang kafir ingin mendengarkan nasihat atau mendengarkan khutbah, ya tidak masalah. Sebagaimana Sumamah bin Usal sebagai tawanan diikat di tiang masjid. Akhirnya melihat para sahabat Rasulullah SAW mendidik mereka, akhlak para sahabat, akhlak Nabi. Ini Sumamah bin Usal terkesan. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, ya dia pasrah. Ya kalau mau dibunuh ya saya orang yang bernyawa. Kalau mau diganti harta ya silahkan minta apa saja gitu kan. Punya apa aja. Sumamah bin Usal menjelaskan. Yang kemudian ternyata Sumamah bin Usal dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mandi dan kemudian masuk masjid dan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ini juga mengajarkan kepada kita ibu-ibu untuk kita menjadi seorang muslim yang berakhlak. Ya, walaupun di hadapan orang kafir sekalipun, khususnya mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kita menampakkan akhlak yang bagus. Akhlak yang indah, mudah-mudahan ini menjadi daya tarik agama kita.
Ya, jadi agama kita itu harus kita bikin menarik, Ibu. Jangan mempersulit. Maka salah satu untuk menarik perhatian orang, kita sampaikan bahwa agama kita itu mudah. Kalau di agama tetangga itu istilahnya agama tetangga sebelah gitu ya. Jadi kalau orang sudah masuk ke agama mereka, dosa-dosa sudah ditebus oleh Tuhannya. Jadi orang yang beriman dengannya udah masuk surga kan gitu kan. Kita jangan sampai kalah, artinya jangan sampai kalah marketing gitu kan. Kita juga diajar oleh Nabi Muhammad, sesuatu yang luar biasa yang itu mudah dan orang yang memilikinya dijamin masuk surga. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin masuk surga. Ya, kemudian prinsip ketuhanan ini Masya Allah. Itu prinsip yang paling logis. Agamanya orang Islam itu prinsip ketuhanannya paling logis. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Wal awal, dia awal, tidak ada sesuatu yang mendahului. Jadi tidak dideklarasikan ya, Tuhan itu tahun sekian jadi Tuhan. Dideklarasikan manusia. Tapi Tuhan kita Allah wal awal. Sejak awal yang menciptakan langit dan bumi. Tunggal, ya, tidak beristri dan tidak beranak. Kalau Tuhan punya anak, punya istri itu ya seperti itu Ibu. Itu beda antara prinsip ketuhanan kita dan prinsip ketuhanan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Sumamah bin Utsal menceritakan tujuannya sampai ia ketangkap oleh pasukan kaum muslimin. Aslinya dia mau umroh. Jadi orang kafir pada waktu itu masih memiliki sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka umroh tawaf di Ka'bah walaupun dengan tata cara yang tidak seperti tata cara yang kita kenal. Mereka kalau tidak mendapatkan baju pinjaman dari penduduk Quraisy. Jadi penduduk Quraisy itu penduduk yang terhormat, dimuliakan. Jadi mereka orang suci, pakainya suci. Orang-orang yang datang ingin tawaf pinjam pakaian mereka. Kalau nggak ada, akhirnya mereka tawaf dengan telanjang. Karena mereka meyakini baju-baju yang berasal dari negeri mereka itu tidak pantas digunakan untuk tawaf di Baitullah. Tetapi ya, dibedakan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki tawaf dengan telanjang di siang hari, kalau wanita di malam hari. Mereka masih punya rasa malu. Tapi ini adalah keharaman dalam ibadah. Jadi, barakallahu fikum, beribadah yang tanpa dalil, ini bahaya. Mereka beribadah namun sesat. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah, dengan cara telanjang. Karena meyakini bahwasanya baju mereka itu tidak pantas digunakan ketika mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi pernah, ya, jadi pada zaman dahulu itu orang-orang kafir sebagian mereka melaksanakan umroh. Taib, Rasulullah merintahkan kemudian Sumamah bin Utsal untuk umroh. Berjumpalah dengan orang-orang kafir di sana. Kemudian kelihatan gayanya beda, ditanya, kamu udah murtad? Oh enggak murtad, tapi malah saya ikut agama Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian bagian yang terakhir ini menarik ibu-ibu. Sumamah bin Utsal ini mengatakan, demi Allah, tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Jadi Sumamah bin Utsal ini pembesar orang-orang Yamamah, ya wilayah Yamamah itu pembesarnya Sumamah bin Utsal. Jadi produksi gandum besar di sana. Akhirnya untuk melakukan perlawanan, yaitu boikot dagang. Dilakukan oleh Sumamah bin Utsal di sini. Cuma bedanya kalau Sumamah itu adalah produsen ya, yang produksi, bukan pembeli. Kalau pada waktu itu seruan boikot kepada Prancis itu terkait dengan produk-produk mereka, kita sebagai konsumen memboikot, tidak membeli. Jadi memang kalau secara dan langsung bolehkah memboikot tidak membeli itu ya produk orang-orang kafir tidak ada-adanya adalah memboikot barang untuk supaya mereka tidak bisa beli daripada kita. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Saya mengatakan nggak boleh karena muamalah dengan mereka itu adalah halal. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Buktinya Rasulullah SAW itu bermuamalah dengan Yahudi. Bahkan sampai akhir hayat Rasulullah SAW, baju perang beliau tergadekan di tangan orang Yahudi. Jadi Rasulullah punya utang ibu-ibu. Ya, jadi yang punya utang nggak usah galau. Rasul pun ya utang, tapi bukan motivasi. Namun kalau ada orang Islam utang ya wajar. Rasul juga utang. Maksudnya ini sisi manusiawi seseorang. Jadi kalau punya utang ya nabinya juga punya utang. Tapi
bukan berarti tidak bayar. Ya, Rasulullah belum sempat bayar. Ya, dibayarkan kemudian oleh keluarganya. Tapi barakallahu fikum, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan tidak. Artinya boleh-boleh saja memboikot. Jadi kesimpulannya pendapat yang kuat yang boleh itu. Orang kafir yang kemudian banyak bermasalah. Satu negara yang kemudian pimpinannya, para pembesarnya menghina Islam, ya boleh kita boikot produk-produknya. Kita tidak usah beli produk-produknya. Ya, tapi bukan berarti mengharamkan. Ini penting. Misalnya dia produknya halal. Produk apa sih? Produk misalnya ikan kaleng. Ya. Ikan itu kan jelas artinya nggak butuh disembelih dengan cara syar'i. Bangkainya pun halal. Ya, misalnya ikan kaleng produksi negara mana yang menghina Islam, kita boleh. Tapi bukan berarti mengharamkan ikan. Harus pahami. Ikan selamanya ya halal. Kecuali dicampur dengan bahan yang tidak benar. Ya, artinya tidak halal. Jadi kita memboikot itu bukan maksudnya mengharamkan. Jadi kalau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu ya itu jelas dilarang, Ibu. Kita prinsip seorang muslim menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi memboikot itu salah satu dalilnya adalah hadis ini. Makanya ibu-ibu ingat. Memang boleh memboikot ya produk orang-orang kafir yang memerangi Islam, boleh, ini dalilnya. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan nomor 1152. Ini kan boikot bagi mereka para konsumen. Iya, intinya sama. Artinya dengan boikot kita menyusahkan dia sampai mereka sadar. Seperti itu, Ibu. Jadi ini boleh-boleh saja dilakukan. Tapi bagi orang yang memboikot produk-produk orang kafir yang produknya itu halal, kita tetap yakin kehalalannya, kita tidak membelinya atau tidak menjual kepada mereka atau tidak membelinya karena posisi mereka sebagai produsen. Tidak membelinya bukan berarti meyakini akan keharamannya. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi setelah saya lihat pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan tidak boleh memboikot produk kafir itu arahnya adalah pengharaman. Jadi tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian juga menimbang maslahat dan madarat. Jangan sampai kita memboikot malah kita yang terboikot gitu kan. Jadi dilihat maslahat dan madaratnya, betul-betul lihat ya mereka para ulama yang siqah, kemudian melihat para ahli ekonomi kalau ini diboikot efeknya apa. Kalau nggak ada efeknya ya sia-sia, nggak usah lah. Kalau efeknya besar, bismillah, ini dalam rangka bagian perjuangan yang mampu kita lakukan. Jadi apapun hasilnya kadang-kadang. Apapun hasilnya sedikit, yang penting ada hasilnya. Ya, yang penting ada hasil walaupun sedikit, tidak dianggap. Seperti itu. Tanya pada fikum, para ummahat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Hadis 1153. Tentang pengusiran orang-orang Yahudi dari Hijaz. Jadi tadi kita bicara tentang tawanan musuh ya, boleh ditawan ataupun boleh dilepaskan. Sekarang bolehkah ketika kita menguasai satu tempat kemudian penduduknya diusir? Kalau kita baca hadis-hadis ini, boleh karena satu tujuan. Karena satu tujuan atau karena sebagai hukuman terhadap orang yang berkhianat berkali-kali seperti penduduk Yahudi yang ada di Madinah. Diusir semuanya Rasulullah SAW. Dan itu pun bertahap, tidak semuanya langsung. Ya, sekali, dua kali, tiga kali mereka masih bikin ulah, akhirnya diusir oleh Rasulullah SAW. Kita baca hadisnya, ibu-ibu. Hadis 1153. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala intaliqu ila yahud farajna ma hatta ji'na baital midras faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadahu ya ma'syara yahud aslimu taslamu faqalu qad ballagta ya Abul Qasim faqala dzalika uridu thumma qala as-salisah ثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال ثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بمال شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. Silakan dibaca, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang berada di masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar seraya berkata, berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi. Maka kami keluar hingga ketika sampai di rumah Al-Midras, beliau bersabda, masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat. Mereka menjawab, engkau telah memerintahkan risalah wahai Abu Qasim. Kemudian beliau bersabda, itu yang aku inginkan. Beliau lalu menyerukan untuk kedua kalinya. Maka mereka menjawab, engkau telah memerintahkan risalah wahai Abu Qasim. Kemudian beliau menyerukan yang ketiga kalinya. Lalu beliau bersabda, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya, dan aku hendak mengusir kalian dari daerah ini. Maka barang siapa dari kalian yang memiliki harta, hendaklah dia menjualnya. Jika tidak mau, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya. Afwan Ustaz, suaranya belum di. Baik. Baik, Ibu-ibu, ini tentang pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Jadi ada 3 suku terkenal, suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Rasulullah memerintahkan mereka, para Yahudi yang berkhianat, di dalam menjaga kota Madinah. Artinya kota Madinah itu kota bersama, milik kaum muslimin dan milik mereka, tapi mereka berkhianat, tidak saling menjaga, tapi malah menjatuhkan kaum muslimin, jadi berkhianat, membocorkan informasi kekuatan kaum muslimin pada orang-orang kafir. Itu sejak awal, karena mereka merasa tersaingi dengan datangnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya, padahal awalnya mereka menanti-nanti datangnya Nabi akhir zaman. Yaitu ketika mereka berselisih dengan orang-orang kafir, seringkali mereka mengucapkan kata-kata Nabi akhir zaman. Nanti datang ke Yasrib, kita berjihad bersamanya. Tapi ketika datang Nabi, mereka malah seperti itu. Pada perang Ahzab, mereka malah berkhianat. Malah membantu pasukan koalisi kafir dalam menyerang kota Madinah. Akhirnya Nabi Muhammad mengambil keputusan, mereka harus diusir. Tapi Nabi masih memberikan kesempatan. Masuk Islam, udah selamat, gak jadi diusir. Waqalu qad ballaghta. Orang Yahudi mengatakan, udah kamu udah bilang kok. Bahasanya gitu. Kalau kamu itu Islam, maka selamat. Mereka mengatakan, udah kamu udah bilang gitu. Bahasa kita gitu, Ibu. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, itu yang aku inginkan, yaitu Islamnya kalian. Mengatakan kedua, ketiga kali, ya orang Yahudi mengatakan, udah kamu udah sampaikan seperti itu. Artinya mereka keras kepala. Jadi diberikan kesempatan Rasulullah untuk masuk Islam yang mereka sadar bahwa Islam itu benar. Dan Nabi yang ada di hadapan mereka, mereka yakin bahwa itu Nabi. Nah, ini jadi masalah itu. Jadi maksiatnya orang alim itu lebih besar daripada maksiatnya orang jahil, orang awam. Kalau maksiatnya orang alim itu double, azabnya double. Ya, kalau maksiatnya orang awam, ya, kadang malah diampuni. Tapi bukan berarti ini promosi untuk kita jadi awam, terus tidak. Kalau sengaja jadi awam, ya akhirnya kesalahan kita ya tidak diampuni, tidak ditolerir. Ya. Jadi Nabi Muhammad memberikan kesempatan kepada mereka orang Yahudi. Akhirnya mereka menolak. Islam kalian selamat. Udah kamu udah sampaikan itu. Diulang lagi, Islamlah kalian selamat. Udah kamu udah sampaikan itu Muhammad. Udah dengar, kami udah hafal itu. Ya itu yang aku mau, Islamnya kalian. Udah hafal kami. Ya kalau nggak mau sudah. Jadi kalau kalian mau, kalau masih punya barang yang istimewa, jual aja, nggak apa. Silakan jual, siapa yang beli. Kalau tidak mau, ya udah, apa yang kalian tinggalkan, istilahnya adalah milik kamu. Karena bumi itu milik Allah dan Rasul-Nya. Dan ini sejarah pengusiran Yahudi. Maka Yahudi sakit hati sekali dengan orang-orang Islam ini. Ingat kejadian ini, nanti ingat kejadian Khaybar. Ketika sudah keluar dari Khaybar, mereka juga masih membuat makar. Diserang lagi oleh Nabi.
mereka terusir lagi dari Khaybar itu memang sesuatu memori yang menyakitkan mereka. Padahal semua itu karena ulah mereka mengganggu kaum muslimin. Baik, hadis ke 1154. Kita baca Ibu. Hadis Ibnu Umar qala harabatin Nadir wa Quraidah fa'jala bani Nadir wa aqarra Quraidah wa manna alaihim hatta harabat Quraidah faqatala rijaluhum wa qasama nisa'ahum wa auladahum wa amwalahum bainal muslimin ila ba'dahum lahiqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amanahum wa aslamu wa ajala yahudal Madinah kullahum Bani Qainuqa wa hum rahtu Abdullah bin Salam wa Yahuda Bani Harithah wa kulla Yahudil Madinah. Silakan baca. Ibnu Umar berkata, Bani Nadir dan Bani Quraidah pernah hendak menyerang Nabi. Maka Bani Nadir diusir dari Bani Quraidah, tetap berada di Madinah. Sampai akhirnya Bani Quraidah memerangi beliau setelah itu. Maka beliau pun membunuh kaum laki-laki mereka, membagi-bagikan para wanita dan anak-anak, serta harta benda mereka kepada kaum muslimin. Namun sebagian mereka ada yang menemui Nabi SAW meminta jaminan keamanan dan masuk. Dan beliau juga memulangkan seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani Qainuqa, para pengikut Abdullah bin Salam, Bani Harithah, dan semua kaum Yahudi yang ada di Madinah tanpa terkecuali. Ya, ini tahapan pengusiran Yahudi dari kota Madinah. Pertama adalah Bani Nadir. Nadir diusir, tapi Bani Quraidah tidak. Kasus lagi yaitu pada perang Ahzab yang terjadi pada 5 Hijriah. Mereka berkhianat. Akhirnya apa? Diperangi Nabi. Selesai perang, Nabi mengutus orang-orang untuk menghakimi orang-orang Bani Quraidah. Jadi kurang lebih 700 orang Yahudi dipenggal kepalanya pada waktu itu. Ini sejarah memang itu. Nabi Muhammad tegas terhadap mereka. Dan anak-anaknya, istri-istri mereka, itu sebagai tawanan dibagi kepada kaum muslimin beserta harta-harta mereka. Kemudian terakhir adalah Bani Qainuqa. Mereka kabur ke wilayah Khaybar ya. Yang kemudian mereka juga bikin masalah. Sampai diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bani Qainuqa ini adalah pengikut Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu orang alimnya mereka kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam masuk Islam radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi yang jujur masuk Islam. Yang di awal-awal masih menghormati hal-hal yang sakral dalam agama mereka seperti hari Sabtu, mereka ya tidak beramal. Akhirnya turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ini teguran kepada Abdullah bin Salam, mantan Yahudi, yang masuk Islam, tapi masih mengagungkan hal-hal yang sakral dalam agama mereka. Akhirnya ditegur oleh Allah. Jadi kalau masuk Islam, itu secara totalitas, ya Islam, Islam murni. Jadi Islam ya Islam. Bukan Islam itu, Islam ini, atau apa ya. Islam Nusantara, apa-apa. Islam ya Islam. Apalagi Islam liberal, na'udzubillah min dzalik. Tapi pada para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pengusiran. Jadi boleh dalam kasus jihad fisabilillah satu wilayah ketika orang-orang kafir itu tidak masuk Islam tapi diusir, itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu bagian lagi ini masalah jihad memang Ibu. Jadi kita bicaranya konteks jihad ya. Bukan konteks kondisi dan situasi aman. Jadi jangan salah paham. Jadi orang yang berjihad kadang juga artinya tidak memahami konteks jihad. Sehingga ayat-ayat jihad itu diterapkan pada konteks yang salah. Tidak beri aman dan ditujukan kepada orang mukmin yang tidak sependapat dengan dia. Ini jadi masalah. Ya, berbeda sedikit, kemudian jihad. Ya, ini jadi masalah. Artinya objek yang diperangi pun salah. Jadi betul-betul ayat dalil tidak hanya benar ayat dan dalilnya. Kalau ayat pasti benar. Dalil hadis kadang ada yang dhaif. Pastikan kebenarannya, kesahihannya. Kemudian pastikan kebenarannya dalam konteksnya. Jadi bicara tentang apa, dalam kondisi seperti apa, ini penting sehingga orang tidak menjadi arogan dalam beragama. Jadi kita itu pertengahan ya Ibu.
Jangan sampai mirip orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah itu terlalu lemah. Ya, terlalu lemah. Sampai orang-orang liberal atau orang-orang yang kontra dengan Islam dibenarkan. Atau sebaliknya orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij itu ada Khawarij, ada mental Khawarij. Ini perlu kita paham. Ada orang-orang Khawarij, akidahnya Khawarij. Ada yang mentalnya mental Khawarij. Akidahnya Khawarij itu ya mudah mengkafirkan dengan alasan syirik, mudah mengeluarkan orang dari Islam. Akidahnya mengkafirkan pelaku dosa besar, itu Khawarij. Tapi kalau mental Khawarij, mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Secara teori mereka ansulah, tapi sikapnya itu adalah sikap Khawarij. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dia tidak melihat kebenaran. Jadi intinya orang yang sepakat dengan dirinya, sepakat dengan pendapat ustadznya, ya dia terapkan loyalitas, wala. Tapi yang tidak sesuai dengan pendapat dia dan pendapat ustadznya, padahal masalah tersebut masih masalah perbedaan pendapat, akhirnya dikucilkan, ditahdir. Walaupun secara teori mereka tidak Khawarij, mereka paham betul prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dan prinsip-prinsip Khawarij, tapi bukan Khawarij memang, tapi mental Khawarij. Jadi pengennya berbeda dengan kaum muslimin. Pengennya ya suka menjatuhkan kehormatan orang. Padahal ya kita dengan orang kafir pun harus berbuat adil. Kalau orang mereka berbuat baik, kita berbuat baik, apalagi pada orang Islam. Lalu bagaimanapun kondisinya, orang Islam ya tetap jauh lebih baik daripada orang kafir. Ini harus dipertimbangkan itu. Kadang-kadang kita kerjasama, kadang itu ya wajar. Ini masalahnya adalah muncul bibit-bibit Khawarij, ini bahaya. Ya mudah membid'ahkan orang, walaupun tidak sampai taraf mengkafirkan, tapi ini mental ya, mental Khawarij, jadi fokus terhadap kaum muslim. Orang Islam itu nggak selamat dari sisanya. Orang-orang kafir malah selamat, orang-orang liberal selamat. Bahkan parahnya, ketika orang liberal melakukan kesalahan, itu dicari alasannya, oh karena dia jahil, belum sampai dakwah. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi pertanyaannya, itu seberapa banyak lisan kita berbicara tentang orang-orang liberal dan kesesatannya, orang-orang yang sesat dan kesesatan mereka, dibandingkan pembicaraan kita terhadap kehormatan kaum muslim. Baik, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, boleh membunuh orang-orang yang melanggar janji dan menyuruh orang yang terkurung dalam benteng menyerah kepada seorang pemimpinnya. Seorang pemimpin, panglima atau raja. Baik, kita baca. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala lamma nazalat Banu Quraidah ala hukmi Sa'd wa Ibn Mu'adh. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qariban minhu. Faja'ala himarin. Falamma dana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum. Faja'a fajalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu inna haula'i nazalu ala hukmika. Qala fa inni ahkumu an tuqtalal muqatilah wa an tusbad duriyah. Qala laqad hakamta fihim bi hukmil malik. Ya, silakan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, tatkala Bani Quraidah setuju dengan ketetapan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Mu'az, yang disuruh Rasulullah agar datang. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri berada di dekat Rasulullah. Lantas Sa'ad bin Mu'az datang dengan menunggang keledai. Ketika sudah dekat, Rasulullah SAW berkata, berdirilah kalian untuk menjemput pemimpin kalian. Sa'ad pun tiba dan duduk dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadanya, sesungguhnya mereka setuju dengan keputusan yang akan kami putuskan. Sa'ad berkata, aku putuskan agar para tentara perang mereka dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan tawanan. Maka beliau berkata, sungguh kamu telah memutuskan hukum kepada mereka dengan hukum Allah atau raja di raja. Tayyib, barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah. Yaitu kisah setelah perang Ahzab. Bani Quraidah dari kalangan Yahudi berkhianat kepada kaum muslimin. Kemudian yang menghukum mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Ansor. Ya. Setelah itu Sa'ad bin Mu'adz datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, mereka
Haula nazalu ala hukmika. Mereka ini berhukum pada kamu berhukum seperti apa? Ya. Kemudian Mu'adz mengatakan, aku menghukum mereka dengan dibunuh para kombatan. Para laki-laki yang ikut perang atau perempuan kalau ikut perang ya termasuk kombatan musuh. Wa antusbat zurriyah. Kemudian istri-istri dan anak-anak menjadi tawanan. Rasulullah menguji, kamu telah berhukum dengan hukumnya Allah. Dan ini kasus satu peristiwa ya Ibu. Bani Quraidah yang 700-an laki-lakinya dibunuh. Ini adalah Rasulullah. Jadi jangan sampai kemudian ini dilupakan. Rasulullah itu orangnya lembut ya. Tapi kalau giliran agama nggak main-main. Oleh karena itu orang liberal itu yang diulang-ulang ya ayat-ayat itu aja. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama sebagai dalil toleransi dan macam-macam sampai merusak agama. Itu kebiasaan orang-orang sesat memang seperti itu. Jadi nukil ayat 1, ayat 2, ayat sini, ayat sana. Kemudian ditafsirkan seenak perutnya sendiri. Nah, ini bahaya. Padahal faktanya Rasulullah itu ya menggabungkan antara cinta dan benci, dakwah dan perang, senyuman dan pemaafan, kadang juga marah kan gitu ya. Tergantung kondisi. Makanya hari ini ketika ada orang yang mencela Islam, kemudian ada orang Islam yang marah, ya wajar. Ya wajar. Walaupun nanti tindakannya belum tentu semuanya benar, karena ditimbang maslahat dan madharat. Misalnya ada orang menghina Islam, ya marah wajar. Tapi kemudian kalau sampai membunuh, ini pertimbangan maslahat dan madharat. Kalau ulama mengatakan, iya nggak apa-apa, madharatnya nggak masalah. Ya nggak masalah. Tapi kalau madharatnya besar dan tidak difatwa oleh para ulama, ya ditahan dulu. Makanya sikap benar itu belum tentu kemudian konsekuensi adalah tindakan benar. Tindakan tetap menimbang maslahat dan madharat. Ini penting sekali, ibu-ibu harus dipahami agama kita secara komprehensif. Tidak parsial-parsial ya. Akhirnya kita menjadi lemah seperti Murji'ah atau terlalu sensitif seperti orang-orang Khawarij. Mudah mengafirkan karena kesemangatan menuduh orang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kan latar belakangnya Khawarij itu. Menuduh Ali dan para pengikutnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal tidak demikian. Ya, jadi ini adalah orang yang berkhianat itu boleh dibunuh. Walaupun belum terjadi peperangan. Misalnya kasus perang ya, kaum muslimin dengan orang kafir, ada kaum muslimin berkhianat menjadi mata-mata mereka, itu boleh. Dengan hadis ini, menurut kebijakan pemimpin imam pada waktu itu, maka orang yang berkhianat itu boleh dibunuh. Jadi mata musuh, menyuplai logistik musuh, atau membocorkan rahasia kaum muslimin, itu boleh. Tapi tidak harus. Ini kembali kepada kebijakan imam. Sebagaimana pengkhianatan kaum Bani Quraidah, 700 laki-laki mereka dibunuh. Anak dan istrinya, hartanya disita. Ini nggak main-main. Makanya Islam itu dihormati ketika memiliki kekuatan itu. Ini pasti. Makanya kalau Islam itu hanya sebatas seruan untuk beramal kebaikan, itu ya sudah akan diremehkan. Maka umat Islam harus kuat. Kuat dari sisi manapun. Kekuatan fisiknya, kekuatan militernya, kekuatan ekonominya, kekuatan medianya. Ya, kekuatan iman nomor 1 tentunya. Kekuatan politiknya. Kalau enggak ya dimain-mainin oleh mereka. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut lagi hadis berikutnya. Hadis 1156. Masih ada waktu. Hadis Aisyah qalat, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Ramahu rajulun min Quraisy yuqalahu Hibban ibn al-Arafah. Ramahu fil akhal. Fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Khandaq wada'a as-silaha wa ghatasala fa'atahu Jibril alaihi salam wa huwa yanfudhu ra'sahu min al-ubar. Faqala qad wada'ta as-silah wallahi ma wada'tuhu ukhruj ilaihim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aina fa asyara ila Bani Quraidah. Fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalu ala hukmihi. Farata al-hukma ila Sa'din. Qala fa ini ahkumu fihim an tuqtala al-muqatilah wa an tusban nisa'u wa dzurriyyah wa an tuqsama amwaluhum. Ya. Silahkan dibaca Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah berkata, pada waktu terakhir saat dipanah oleh seorang laki-laki Quraisy yang bernama Hibban ibnu Arithah. Dia terkena panah tepat pada udinya. Akhirnya Rasulullah SAW mendirikan kemah untuknya yang letaknya berdekatan dengan masjid, sehingga sewaktu-waktu beliau dapat menjenguknya. Sekembalinya dari perang Sundak, Rasulullah SAW langsung meletakkan senjatanya. Saat beliau mandi dan membersihkan badannya, Jibril datang dan meniup kepala beliau dari debu. Jibril berkata, apakah Anda meletakkan senjata? Demi Allah, kita tidak boleh meletakkan senjata. Dan perangilah mereka. Rasulullah SAW bersabda, kemana aku harus keluar? Jibril lalu memberikan isyarat kepada beliau untuk pergi ke perkampungan kaum Yahudi Bani Quraisyah. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin memerangi mereka. Akhirnya mereka takluk dan tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW menyerahkan keputusan tersebut kepada Sa'ad. Selanjutnya Sa'ad berkata, sesungguhnya aku memutuskan untuk membunuh semua yang berserta dalam peperangan, menawan anak-anak dan kaum wanita, serta membagi-bagikan harta benda mereka. Ya, baik. Para umahat yang dirahmati Allah, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini terluka ya pada perang Khandaq, kemudian dibuat tenda di dekat Masjid Nabawi untuk istirahat Sa'ad supaya memudahkan untuk dijenguk ya. Karena pada waktu itu kaum muslimin keluar semua, ibu-ibu. Jadi keluar semua. Jadi dibuat tenda di situ untuk. Oke, kemudian Rasulullah SAW di medan Khandaq. Akhirnya kamu telah meletakkan senjata, kan aku belum. Jibril ikut perang ternyata. Tapi ini memang satu bagian pelajarannya, Ibu. Jadi jihad fisabilillah itu adalah ujian untuk kita. Kalau Allah ingin menangkan kita, ya menang. Cuma memang ini adalah perintah. Sebagaimana kita sholat, Allah nggak butuh. Sholat kita itu nggak butuh. Tapi itu kebutuhan kita. Maka perjuangan kita itu adalah sebagai bentuk filter ya. Saringan iman kita. Kalau Allah ingin menghancurkan orang kafir ya kun fayakun. Tapi Allah tidak melakukan demikian karena sebagai ujian dan cobaan bagi mereka orang-orang yang beriman. Rasulullah tanya, mana? Ya, belum selesai mana? Jibril kemudian mengarahkan Rasulullah ke Bani Quraisyah. Rasulullah mendatangi mereka dan kemudian menghukumi mereka. Mereka pasrah ya. Tapi akhirnya Rasulullah jadilah hukum dikembalikan pada Sa'ad. Pada Sa'ad mau apa? Kira-kira mereka diapakan? Ya, Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengatakan yang ikut perang para kombatan dibunuh, yang tidak ikut dari kalangan wanita dan anak-anak mereka ditawan. Sedangkan hartanya dibagi kepada kaum muslimin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya kira cukup ya pertemuan pada siang hari ini. Sisa waktu kita gunakan tanya jawab. Ini beberapa sirah Nabi ya. Kalau mau lengkap bisa ibu rujuk pada sirah Nabawi ya. Peristiwa-peristiwa perang Khandaq dan pengkhianatan Bani Quraisyah. Dan bagaimana keputusan hukum oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada mereka. Sehingga tidak sedikit dari kalangan Yahudi, Bani Quraisyah waktu itu dihukum mati oleh Rasulullah SAW atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair wa barakallahu fiikum bagi yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Hari itu kita berakhir di hadis 1156. Umahat, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Tafadhol jika ada yang mau bertanya. Nggak ada, saya awali deh dengan pertanyaan. Ustaz, saya tanya ya Ustaz. Saya pernah mendengar gini loh Ustaz, seseorang tidak bisa dikatakan kafir hanya dengan kemaksiatan.
tetapi bisa dikatakan kafir dengan meninggalkan penghormatan. Maksudnya apa ya Ustaz? Gimana Ibu? Putus-putus. Seseorang tidak bisa dikatakan kafir ya dengan kemaksiatan. Tetapi seseorang tidak dikatakan kafir hanya dengan kemaksiatan, tidak bisa dikatakan kafir hanya dengan kemaksiatan. Tetapi bisa dikatakan kafir dengan meninggalkan penghormatan. Maksudnya apa ya Ustaz? Ustaz, suaranya belum keluar. Oh iya. Kalau alam kalau seperti itu singkat sekali penghormatan apa maksudnya kan Ibu? Kalau bagian pertama jelas memang orang itu tidak dikafirkan hanya sekedar maksiat saja. Jadi tapi meninggalkan penghormatan. Tapi tidak bisa dikatakan kafir dengan meninggalkan penghormatan. Makanya apa ya? Saya juga maksudnya. Ada penjelasan di kitab-kitab ya, maksudnya itu matanya nanti ada syarahnya gitu ya Ibu. Allah alam maksud yang kedua seperti apa? Yang pertama jelas orang tidak dikatakan kafir dan dengan sekadar kemaksiatan. Walaupun nanti juga ini ada rinciannya. Kemaksiatan itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada yang mengkafirkan, ada yang sifatnya kabair, dosa besar, ada dosa kecil. Tapi walaupun yang mengkafirkan pun itu pun ada tahapan-tahapan untuk dikafirkan. Jadi nggak lantas melakukan suatu kekufuran langsung dikafirkan dari kalangan orang beriman ya. Ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang berhak adalah mereka yang punya otoritas ya, dalam hal ini para ulama tentunya. Tidak sembarangan kemudian orang mencabut keilmuan dari orang lain. Kalau bagian yang kedua ya saya tidak tahu Ibu maksudnya apa. Atau mungkin itu kali ya Ustadz, seperti misalnya gini loh ya Ustadz, dikatakan kafir dengan kemaksiatan. Misalnya orang yang bermaksiat kepada Allah dengan memakan riba, misalnya itu ya termasuk ya Ustadz. Kan tidak kafir gitu. Tetapi orang yang meremehkan keharaman riba, maka itu dijatuhkan pada kekafiran. Gitu ya Ustadz. Gitu ya. Makanya kalau meremehkan sih, kalau dia menghalalkan ya baru. Iya. Kalau menghalalkan ya kan. Dia meremehkan, banyak orang meremehkan maksiat tapi tidak kemudian dicap kafir. Bukan karena dia. Jadi dia menghalalkannya pun maksudnya mengikuti hawa nafsunya ataupun apa itu perlu dirinci juga itu menghalalkan. Jadi kalau sampai taraf menghalalkan itu baru dikatakan kalau meremehkan maksiat. Jangan sampai tingkat Makanya pernah mendengar itu tapi kayaknya agak bingung juga makanya. Ya Ustaz. Tidak kafir, tapi kalau halalkan pencurian halal nggak apa-apa, ini bahaya bisa kafir. Berarti seperti itu. Ya kaidah lainnya tetap diterapkan, maksudnya dikualifikasi gitu. Jangan dia mengucap seperti itu ya tidak seperti itu karena diberikan kesempatan taubat. Beda dengan mungkin memang latar belakang seperti itu orang liberal yang memang seperti itu dibayar ya nggak usah capek-capek klarifikasi kayak gitu. Tapi juga tidak keluar-keluar kafir pulang nggak manfaatnya tuh nggak ada manfaatnya hari ini. Ya sudah kalau datang ke satu masjid sholat ya nggak usah sholat sama dia kalau jadi imam itu aja. Iya. Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Teman-teman yang lain kalau mau bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Satu lagi ya Ustaz. Apa namanya? Untuk wanita yang sedang haid Ustaz. Karena kan ada yang mengatakan haid itu benar-benar tidak boleh masuk masjid meskipun tujuannya untuk menuntut ilmu ya Ustaz. Tapi ada juga sebenarnya boleh gitu kan, asal memang mereka yakin kalau darah haid itu tidak akan dites gitu ya Ustaz. Maksudnya buat kita ini loh gitu ya, permananya seperti apa sih Ustaz? Kalau memang yang memang boleh itu, kalau boleh itu memang boleh gitu ya Ustaz. Jadi tidak ada keraguan-raguan loh Ustaz. Maksudnya seperti itu. Gimana Ustaz? Iya, pendapat mayoritas yang nggak boleh. Yang itu syad. Pendapat yang bolehkan itu syad. Syad itu menyempal sedikit sekali. Yang bolehkan.
Yang boleh saja itu sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Cuma hari ini kadang-kadang muncul pendapat yang boleh kan yang nggak jelas. Jadi gini. Jadi ilatnya itu esensi kenapa sih kok dilarang? Oh, sorry, apakah itu saja? Itu kan jadi masalah. Apakah itu saja? Orang junub pun gini Bu, apa namanya? Kita bicara haid. Haid itu kan dilarang bukan kita nggak ngerti apakah batas itu atau tidak. Yeah. Bisa jadi kan sama-sama nggak bisa jadi dilarang duduk di masjid karena dia membawa najis besar. Seperti itu. Kita makanya para ulama jelas para ulama fikih yang mengatakan para ulama itu mengatakan nggak boleh. Yang membolehkan ya itu. Bahkan ulama saya bebas nggak boleh, nggak tahu itu. Yang membolehkan itu macamnya pada mata dia atau dulunya. Berarti memang baiknya pada saat itu kita tidak boleh ke masjid meskipun tujuannya menuntut ilmu, Ustaz. Baiknya seperti itu. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi rekaman tuh artinya seorang wanita itu memang harus punya laki-laki suami yang soleh itu. Suami lah bimbing dia. Jadi ketika dia datang bulan haid ya sudah pakai rekaman atau apa. Oh gitu ya. Sehingga dia bisa memanfaatkan. Ya. Karena memang selama ini yang kita lakukan kan terus terang saya pribadi juga masih melakukan itu ya Ustaz. Pada saat haid ya saya masih datang ke masjid untuk belajar menuntut ilmu gitu loh ya Ustaz. Pas kemarin saya mendengar kalau memang baiknya itu wanita haid ya tidak boleh masuk masjid meskipun hanya untuk menuntut ilmu, meskipun kita yakin tidak akan menetes darah haid itu gitu. Jadi memang benar-benar tidak boleh. Larangan itu maka yang boleh kan tuh jadi gini, alhamdulillah dengan pandemi ini kita dikenalkan, diakrabkan dengan aplikasi ini. Jadi kedepannya nanti online-nya jalan juga nggak apa-apa. Maksudnya para umahat yang ada halangan masih bisa di rumah. Itu bagus sih Bu. 2 ya berarti ya. Walaupun sudah offline, jadi ada orang-orang yang tidak mungkin ke masjid halangan karena itu atau yang lain masih bisa dapat barokahnya ilmu insyaallah. Oh iya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Berarti istighfar deh sudah melakukan kesalahan astagfirullahaladzim. Masya Allah kaget kemarin saya bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Selama ini kami sudah salah ya. Baik, Ustaz penjelasannya. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak, dicukupkan dulu. Kayaknya cukup ya? Nggak ada yang bertanya lagi ya? Baik ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya untuk YouTube yang sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Jazakumullah khair untuk Ummahat Fillah semua yang sudah bergabung dalam kajian kelas hadis kita pada pagi hari ini. Semoga duduknya teman-teman yang akan memberikan mizan kita di yaumul akhir kelak. Semoga ilmu yang sudah disampaikan insyaallah bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah ilmu yang memang belum kita serta kita bisa menjadi orang yang baik yang bisa mendapatkan kebaikan kita kepada orang lain. Amin. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk terus bisa menuntut ilmu di kajian Selasa depan insyaallah. Insyaallah ya kita semua diberi kesehatan. Baik teman-teman, kita tutup dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin yang benar hanya dari Allah semata yang sudah ini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.